welcome back at MBC13. Sesuai janji saya, di video ini saya akan bahas mengenai kutukan gaun putih pada hari pernikahan. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan juga klik bel notifikasinya supaya kita semangat. Ya enggak? Gaun berwarna putih pada hari pernikahan. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa di sini kaum perempuan yang pengen pakai gaun putih di hari pernikahannya? Hampir semua. 1000 orang, jutaan orang, ya kan? Kenapa putih? Karena putih menggambarkan keanggunan, kesucian, dan lain-lain. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa sebelum semua mengidolakan gaun putih di hari pernikahannya, itu dianggap kutukan. Karena zaman dulu warna putih itu dianggap sebagai rasa bela sungkawa, duka cita, pokoknya tentang kesedihan. Nah, beda kalau di Indonesia, warna bela sungkawa adalah warna hitam ya. Malah jika kita melayat, biasanya kita menggunakan pakaian hitam. Kalau pakaian terang malah dianggap tidak sopan. Itu di Indonesia ya. Sebelum gaun putih itu populer untuk hari pernikahan, warna merah adalah yang paling populer digunakan mempelai wanita. Warna merah atau warna pink, pokoknya selain warna putih dan hitam. Suatu ketika, ada seorang tokoh Inggris yang namanya Mary Queen of Scots. Itu dia bandel. Pada hari pernikahannya, dia menggunakan gaun berwarna putih. Pada saat pesta, banyak orang yang mencibir dia. Banyak yang bilang, kamu mengutuk pernikahan kamu sendiri. Kamu menyepelekan pernikahan kamu, dan lain-lain. Pada saat itu, dia dianggap menyumpahi suaminya untuk cepat mati. Dan kutukan itu memang benar. 2 tahun sejak pernikahan dia, suaminya meninggal. Kemudian dia menikah lagi. Tidak jelas informasinya dia menggunakan gaun putih atau tidak. Tapi 2 tahun kemudian sejak pernikahan keduanya, suaminya juga meninggal. Kemudian di pernikahan ketiga, ini lebih beruntung laki-lakinya. Karena setelah married, 11 tahun kemudian baru meninggal suaminya. Lebih beruntung sedikit. Dan akhirnya pada saat itu semua masyarakat mengutuk gaun berwarna putih. Jadi pada saat itu tidak ada yang pernah berani menggunakan gaun berwarna putih. Dan kemudian nasibnya Mary Queen of Scots ini ternyata sial juga. Dia dianggap dengan tuduhan makar ke Elizabeth pertama. Elizabeth pertama ya. Bahwa dia akan menggulingkan pemerintahan yang sah Elizabeth pertama. Akhirnya apa? Dia dihukum penggal. Lucunya pada saat dihukum penggal, dia menggunakan gaun berwarna merah. Teman-teman bisa nonton di film Elizabeth yang main Cate Blanchett, atau nonton di Mary Queen of Scots yang main Saoirse Ronan dan mantan gua Margot Robbie di situ jadi Elizabeth pertama. Masyarakat semua takut menggunakan gaun berwarna putih. Namun kutukan itu seakan diabaikan oleh Queen Victoria. Queen Victoria secara anggun menggunakan gaun putih di hari pernikahannya. Pada tahun 1840, Queen Victoria menikah dengan Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha. Victoria menggunakan gaun putih yang sangat anggun dan semua orang memuji dia. Tidak ada satupun yang mengutuk dia seperti Mary Queen of Scots. Semenjak saat itu, semua mempelai wanita ingin menggunakan gaun putih di pesta pernikahannya. Nah, kalau teman-teman mau lihat versi filmnya, ada di Young Victoria yang main mantan gua juga, Emily Blunt. Tapi pertanyaannya, apakah kutukan di gaun putih hari pernikahan itu sudah dipatahkan oleh Victoria? Nanti teman-teman silakan menilai sendiri apakah kutukannya itu udah lepas apa belum. Jadi saya ulang sedikit. Victoria menikah di tahun 1840, yaitu di usia 21 tahun yang masih relatif muda pada saat itu. Namun, Prince Albert pada 14 Desember 1861 meninggal pada umur 42. Umur yang relatif muda. Meninggal karena demam tifoid. Demam tifoid itu apa? Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan bakteri yang bernama Salmonella Enterica.
Nah, gejalanya gimana? Demam tinggi, sakit kepala, denyut jantungnya melemah. Hampir mirip kayak banyak cicilan ya. Nah, mungkin zaman dulu itu belum ada obatnya. Kalau zaman sekarang sudah dikasih antibiotik aja udah sembuh. Jadi total waktu pernikahan Queen Victoria dan Prince Albert itu hanya 21 tahun. Nah, sejak kematian Prince Albert, Victoria itu selalu dirundung duka. Dia jarang tampil di publik. Dia selalu menggunakan gaun hitam jika pergi kemana-mana. Sampai Queen Victoria wafat, berarti total 41 tahun, berarti dari Prince Albert meninggal sampai 1901, itu dia selalu menggunakan gaun berwarna hitam dan hidup dalam kedukaan. Nah, saya balik lagi nih, apakah kutukan itu benar-benar hilang? Atau ya sudah sih, cuek aja gitu ya. Karena Victoria sendiri cuek, dan ya kalau dibilang kutukan itu masih ada, ya mungkin masih ada karena ditinggal suaminya dalam usia yang masih relatif muda. Kemudian akhirnya dia menghabiskan separuh hidup dia untuk berduka. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, mau mempercayai itu atau tidak. Namanya juga mitos. Mitos bisa dipercaya, bisa enggak. Semakin kita mempercayai, semakin jadilah itu, ya kan? Kalau kita percaya hal yang baik, maka jadilah hal baik. Kita percaya hal buruk, jadilah hal buruk itu. Untuk next video, saya akan bercerita tentang Queen Victoria yang patah hati, namun di penghujung hidupnya dia terhibur oleh pelayan dari India. Sampai ketemu teman-teman, tunggu di video berikutnya. Dadah.